Anak yang terlahir dengan ketidaksempurnaan fisik atau disabilitas kerap menjadi cemooh dan kurang diperhatikan. Tak jarang mereka mendapat perlakuan tidak manusiawi dan diskriminatif. Atas dasar itulah lahir komunitas pejuang kebahagiaan disabilitas di wilayah Cimaung, Kabupaten Bandung yang digagas seorang bidan setempat. Inilah kondisi anak berkebutuhan khusus di Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Anak ini memerlukan penanganan dan perhatian khusus. Ada ratusan anak yang didata di Kecamatan Cimaung yang menjadi perhatian Bumi Disabilitas, sebuah komunitas relawan sosial yang dicetus seorang bidan desa setempat, Yuni Yudiawati. Komunitas ini berkomitmen membantu anak berkebutuhan khusus di wilayah agar mendapatkan haknya dan tidak diperlakukan diskriminatif. Dalam kegiatan yang digelar Sabtu lalu, sekitar 70 relawan bersama yang menggandeng salah satu lembaga NGO mendatangi rumah sekitar 50 anak disabilitas di Kecamatan Cimaung. Para penyandang disabilitas dibekali edukasi dan keterampilan ataupun diajak bermain. Diakui Yuni, ia prihatin setelah menemukan adanya perlakuan orang tua terhadap anaknya yang berkebutuhan khusus alias dilahirkan tidak seperti anak pada umumnya. Ini gimana ya Bu kalau makan? Kalau makan nunggu denger suara perutnya aja. Loh kok gitu Bu? Ini kan manusia, anak-anak juga manusia. Terus kemudian saya lihat di rumahnya disimpan di tempat yang kurang layak ya ventilasinya dan segala macamnya. Bahkan saya pikir jangankan untuk akses pendidikan kesehatan, untuk kebutuhan dasar manusianya saja mereka tidak terpenuhi. Kemudian banyak juga kasus anak yang dipasung, anak yang dianggap gila, kemudian anak yang dianggap idiot, kemudian dianggap kutukan gitu. Bahkan mereka sendiri yang lahir dengan disabilitas, orang tuanya tidak mengerti ini tuh seperti apa dan harus dibawa kemana. Bumi Disabilitas membantu memberi motivasi agar anak disabilitas semakin fleksibel dalam bersosialisasi. Salah satu anak Bumi Disabilitas, Ranti, yang gemar menggambar meski hanya memiliki satu tangan yang sempurna. Meski demikian, warga desa Campaka Mulya ini tak berkecil hati dan terus berusaha agar mampu bersaing dengan anak normal. Pertama kita harus damai dengan diri sendiri dan kita harus pandai-pandai memilih untuk tidak mendengarkan hal-hal positif negatif dari orang-orang seperti hinaan, bulian gitu. Makanya kalau misalkan ada orang yang liatin terus tanya itu tangannya kenapa, misalkan anak kecil kan mereka rasanya aneh gitu. Ranti cuma jawab ini dari lahir atau ini dari Allah gitu. Karena Ranti pun yakin di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Ranti bercita-cita menjadi desainer handal seperti idolanya Ivan Gunawan. Itu ide menjadi desainer itu awalnya bagaimana? Karena melihat kebutuhan Ranti sendiri sih, kayak dari berpakaian misalkan kayak celana tuh emang ada bahan-bahan tertentu yang emang Ranti gak nyaman gitu. Dan memang ketika mencari di pasaran tuh memang belum ada yang cocok sekali, jadi emang harusnya digunakan. Meski tak pernah minder, Ranti mengaku ada kendala dan beberapa kekhawatiran berlebih dari orang tua saat anak disabilitas berbaur di masyarakat. Ada beberapa kendala seperti misalkan angkot ke sekolah, belum nama anak gitu. Atau mungkin kekhawatiran dari orang tua, apakah nanti ada teman nggak di sekolah gitu, apa nanti bisa gak gurunya memahami anaknya gitu. Ranti hanya satu dari ratusan anak disabilitas di Cimaung yang tidak boleh mendapat diskriminasi. Untuk itu Yuni bersama komunitas bertekad kuat untuk terus berjuang meski bergerak mandiri tanpa mengandalkan donasi dan bantuan pemerintah. Salah satunya dengan menjual produk usaha kecil yang dibuat relawan dan anak disabilitas. Yuni bersama para relawan akan terus berkomitmen untuk membantu segala kebutuhan anak-anak disabilitas, setidaknya di wilayah Cimaung dan sekitarnya. Dari Bandung, Sofat Endrawan, iNews melaporkan.